Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya Buntara Adi, pengampu bahasa Inggris di Prodi Akper. Untuk hari ini saya meniadakan kuliah yang tadinya ada untuk offline. Jadi karena ada sesuatu hal, jadi saya bikinkan video saja untuk pengumuman. Jadi mohon teman-teman nanti perhatikan setiap kata-kata saya yang ada di video ini. Tolong perhatikan dengan seksama, kalau perlu dicatat, karena apa yang saya katakan itu akan berlaku untuk satu semester ke depan, jadi sampai semester berakhir. Dalam video ini akan saya sampaikan semua, jadi tolong perhatikan dan catat apa yang perlu kita lakukan. Oke. Yang pertama, model perkuliahan kita itu diinstruksikan oleh universitas untuk 25% offline dan 75% online. Jadi kita akan bertemu secara offline itu kira-kira nanti sekitar 3 kali atau 4 kali maksimal, ya, 3 atau 4 kali. Nanti akan saya kasih pengumuman lebih lanjut terkait kapan kita akan offline. Seharusnya tadi yang pertama, tapi tidak, kita cancel hari ini, jadi mungkin ke depan kita masih bisa offline 3 kali. Dan pertemuan offline kita nanti akan berdasarkan dari permintaan mahasiswa, permintaan Anda. Jika ada sekiranya butuh offline, maka saya akan siap, atau berdasarkan permintaan atau kebutuhan dari dosen, dari saya. Jika materi kok kiranya itu membutuhkan offline, maka saya akan memberikan pengumuman lebih lanjut, maksimal 4 kali gitu ya. Itu untuk perkuliahannya. Jadi nanti jika Anda ingin offline atau ingin diterangkan, silahkan Anda bisa hubungi saya via WA group, jangan japri ya, WA group ya. Oke. Terkait model perkuliahan kita, karena online sebagian besarnya, maka kita menggunakan platform SDM. Nah, ini adalah akun saya, akun dosen. Saya klik ya di sini. Nah, saya akan ambil contoh salah satu kelas saja, karena kelas A dan kelas B materinya sama, metodenya, dan everything is the same, jadi nggak ada bedanya. Saya kasih contoh di kelas B saja. Kita lihat materi dulu. Nah, di sini ada introduction. Introduction itu adalah perkenalan kontrak kuliah, penjelasan perkuliahan, dan lain-lain. Pembentukan kelompok kerja hari ini ya. Jadi setelah Anda melihat video ini, tolong tentukan kelompok kerja 5 orang mahasiswa per kelompok. Nah, per kelompok ini akan dijadikan permanen sampai akhir semester. Jadi nanti setiap pengerjaan tugas itu berkelompok 5 mahasiswa ya. Jadi kita bikin kelompok yang fix dari awal sampai akhir semester nanti sama. Kemudian untuk materi ini ada sekitar 13 materi. Nanti kita ada 15 atau pertemuan sama UTS atau UAS. Jadi di sini ya, KB1 seperti ini. Jadi yang perlu Anda lakukan di sini adalah mendownload materi yang ini. Ini di-download, kemudian dipelajari dengan baik-baik materinya, karena ini akan menjadi bahan atau materi pokok untuk pengerjaan tugasnya, ada di sini. Kemudian untuk tanggal di setiap materi itu ada tanggal March 14 at 7 and it's end in 7 July ya. Jadi ini berlaku untuk satu semester. Kenapa begini? Karena saya ingin memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk pengerjaan tugasnya. Begitu. Yang penting Anda bisa mendownload, dan setiap materi tanggalnya sama seperti ini. Ya. Nah, Anda download ini, pelajari. Saya sarankan urut. Jadi 1 minggu Anda download 1 materi, 1 minggu download 1 materi. Walaupun Anda bisa mendownload semuanya atau mempelajari semuanya
secara bersamaan, tapi saya sarankan satu-satu dan kita berlatih pelan-pelan satu-satu. Dan saya ingin mengaplikasikan Merdeka Belajar. Jadi Anda bisa belajar secara merdeka, secara mandiri dan otodidak. Di sini saya akan membantu menyiapkan materinya seperti ini. Ya. Ini bisa di-download. Nah, ini ada banyak seperti ini. Sampai UAS. UAS kok nggak ada? Nanti saya kasih. Saya nanti kasih materi UAS. Materi UTS juga nanti saya akan kabari lebih lanjut. Saya akan kasih pengumuman nanti untuk UTS dan UAS. Untuk UTS, jika ada UTS maka saya akan kasih pengumuman. Jika kok tidak ada UTS, maka nilai UTS akan diambil dari rata-rata tugas. Rata-rata tugas. Begitu. Oke, sudah dipahami ya. Dan untuk UASnya saya kasih pengumuman lebih lanjut. Yang jelas ini ada tes sendiri, Kemungkinan nanti bisa online bisa offline, tapi ada format sendiri untuk UAS. Nah, kemudian setelah materi selesai, yang perlu Anda lakukan adalah di sini di daftar hadir. Ini saya ambil contoh kelas B. Nanti untuk kelas A sama ya. Ini daftar hadir. Mohon diisi. Jumlahnya ada 13 sesuai dengan materi seperti ini. Ini silahkan diisi secara full seperti ini. Nah, ini ada Emi Indriani belum full, ini juga Putri Farah belum full. Kalau terlalu full juga nggak baik, karena ini saya bertujuan untuk menolong. Absen di sini bobotnya nanti dinilai 10%, jadi ini lumayan besar. Dan jika Anda absen atau tidak hadir lebih dari 4 kali, maka akan dianggap gagal atau nilai tidak keluar. Jadi tolong lengkapi nilai 012 tidak masalah. Yang penting jangan lebih dari 4. Itu ya untuk absen. Kemudian untuk tugas di sini. Ini tugas 1, greeting and introduction. Jadi Anda lihat tugas ini materinya. Greeting and introduction tugas 1, berarti materinya diambil dari greeting and introduction. Mana yang mana? Nah, ini dia. Diambil dari sini. Diambil dari file ini, KB1. Ya. Greeting introduction. Kemudian ini yang kedua, tugas 2, sick expression. Expression sakit ya, sick expression. Ini ya yang kedua, KB2. Materinya ini. Begitu dan seterusnya sampai selesai. Itu untuk tugas. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok tadi. Kelompok yang sudah dibentuk itu mengerjakan tugas sesuai instruksi yang ada di sini ya. Satu kelompok walaupun terdiri dari 5 orang, maka tapi tetap mengumpulkannya satu-satu. Gitu. Misalnya ada 5 mahasiswa, tetap ngumpulin satu-satu masing-masing mahasiswa. Yang dikumpulkan sama, tidak apa-apa. Nanti akan ada nama di situ, format tugasnya ada nama. Kemudian sebentar ya, nanti ada nama. Format tugasnya nanti kasih nama. Kelompok. Nama kelompok maksudnya seperti ini. Nama kelompok ya. Di sini ada 5 mahasiswa. 1 Agita Percepel, 2 Bayu, misalnya seperti ini. 5 mahasiswa nanti. 3 Faras misalnya. Terus yang keempat David misalnya. Ini ya. Nah, ini kasih NIM Agita. NIM-nya misalnya 2020 455 261. Seperti ini kasih nama. Nah, kemudian setelah ini nama kelompok baru kasih judul tugasnya. Judul tugas
kemudian baru kasih tugasnya di sini. Nah, untuk tugas tolong perhatikan instruksi yang ada di sini. Produce conversation text by using the expression in the material and see the example. Lihat contoh. Nah, untuk tugas di sini ditulis pakai bahasa Inggris ya. Use English based on the instruction. Seperti ini. Use English based on the instruction. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia. Jika ada tugas yang berbahasa Indonesia, maka mohon maaf tugas tersebut tidak diterima. Ini kasih nama, kasih name ya. 5 mahasiswa kan nggak berat ya, kita bisa nanti. Nah, waktu pengerjaan tugasnya juga sama dari Maret sampai Juli akhir semester. Tapi saya sarankan jangan dikerjakan sekaligus, tapi kerjakan 1 kali per minggu. Di sini memang ada bebas, tapi saya sarankan saja untuk 1 kali per minggu. Kenapa? Kalau Anda mengerjakan sekaligus, nanti ilmunya nggak masuk. Jadi ada kuliah hanya dapat nilai tok, nggak dapat ilmu tok, nggak dapat ilmu. Nah, biar ilmunya itu nemplek. Jadi mohon untuk tugas dikerjakan secara kelompok, diskusikan yang betul-betul. Kemudian 1 tugas per minggu sesuai jadwal. Kita tidak harus ketemu. Jika Anda tidak mengerti atau tidak mudah, kita bisa mengadakan pertemuan, baik itu secara online maupun offline. Kalaupun online nanti kita bisa via Gmeet gitu ya. Oke, itu untuk tugas. Kemudian jumlah tugas. Nah, ini dia penting ini. Jumlah tugas. Jika tugas itu kok Anda tidak ngumpul lebih dari 4 kali, maka perkuliahan Anda akan dianggap gagal atau nilai tidak keluar. Lebih dari 4 kali. Begitu. Jadi kalau Anda sudah tidak ngumpul lebih dari 4, mendingan nggak usah kerjakan semua saja, percuma gitu. Tapi kalau Anda ingin ya berproses di sini, silahkan Anda kerjakan dengan baik. Kalaupun tidak ngumpul dari semua tugas kok tidak ngumpul 3 kali atau 2 kali, gimana? Tetap masih bisa keluar nilai, cuma nanti nilainya yang berkurang karena rata-rata di sini yang saya hitung. Dan jumlah tugas per tugas ini, karena ini kelompok, jadi saya harap ini akan menjadi hal yang lebih mudah buat Anda semua, seperti itu. Begitu teman-teman, kiranya perkuliahan kita semester ini. Saya ulangi sekali lagi, jika Anda membutuhkan pertemuan, maka Anda bisa meminta melalui WA Group. Nanti kita akan adakan antara saya dan seluruh mahasiswa secara online atau offline. Kalaupun saya membutuhkan pertemuan, nanti juga saya akan kasih pengumuman. Dan saya harap semua mahasiswa hadir, karena pertemuan offline saya itu sangat jarang. Sebenarnya tanpa offline pun saya harap kalian sudah bisa belajar secara mandiri, otodidak bahasa Inggrisnya, dan prakteknya juga bisa. Seperti itu teman-teman untuk sementara. Mohon dicatat karena ini akan berlaku untuk 1 semester pengumuman saya ini. Anda bisa ulang-ulang videonya if you like it, okay? You can repeat it more and more karena ini berbentuk video. Jadi nggak perlu takut. Ini sudah, insya Allah sudah terekam, okay? I will close. Semoga bermanfaat. Dan untuk hari ini adalah introduction. Jadi ini adalah nomor 1. Nomor 2-nya kapan? Minggu depan. Ini KB1 minggu depan, ya. Selasa minggu depan. Saya menerapkan model seperti ini karena untuk mengantisipasi libur lebaran dan lain-lain, biar kita lebih bebas, karena kita nggak tahu kalender akademiknya mau bagaimana. Jadi